Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Hasriani Nitami dari Teknik Arsitektur Universitas Fajar Makassar 2015 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Mimika Waterfront City. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika sebagai daerah yang kondisi geografisnya dataran rendah, memiliki kondisi pesisir yang perlu dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pesisir Kabupaten Mimika sangat dekat dengan pusat kota, namun kurang diperhatikan sehingga wilayah pesisir pun hanya menjadi lokasi sentra perikanan. Potensi pesisir Kabupaten Mimika inilah yang bisa digunakan dengan membangun Waterfront City. Adapun beberapa kriteria pemilihan lokasi Waterfront City di Kabupaten Mimika ini antara lain mempunyai komoditas unggul sektor kelautan dan perikanan yang berpeluang untuk dikembanggan. Yang kedua, ketergantungan masyarakat akan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, telah tersedianya sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Waterfront City di Kabupaten Mimika ini. Adapun beberapa isu permasalahannya yaitu yang pertama, wilayah administrasi Kabupaten Mimika itu sendiri sangat kecil dan potensi yang dimiliki kurang berkembang karena keterbatasan sarana dan prasarana. Selanjutnya, jumlah penduduk yang semakin meningkat yang menyebabkan semakin padatnya wilayah perkotaan. Dan terakhir, pesisir Kabupaten Mimika memiliki kondisi yang kurang baik karena belum dilakukan penataan wilayah pesisir. Dan selanjutnya, pesisir Kabupaten Mimika memiliki kondisi yang kurang baik karena belum dilakukan penataan di wilayah pesisir. Berdasarkan rencana tata ruang kota, wilayah pesisir akan dikembangkan untuk perluasan pelabuhan Mimika, sehingga Kabupaten Mimika, khususnya wilayah pesisir, akan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Salah satu fungsi pembangunan Waterfront City ini adalah mampu menunjang wilayah pelabuhan agar menjadi kondisi pesisir yang tetap baik. Selain itu, potensi perikanan dan kelautan sangatlah besar, berupa tambak-tambak, pengolahan, dan hasil laut. Pembangunan Waterfront City akan memudahkan nelayan dan petambak menjual hasil lautnya karena pembangunan Waterfront City ini juga akan meningkatkan pariwisata Kabupaten Mimika. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perencanaan Waterfront City dengan pendekatan konsep teritori diharapkan mampu meningkatkan ekonomi Kabupaten Mimika, khususnya wilayah pesisir. Sehingga dengan meningkatnya ekonomi wilayah pesisir, perekonomian nelayan dan petambak pun akan ikut meningkat. Tujuan dari konsep teritori ini menjadikan kota berkembang secara teratur sesuai struktur kota yang tentu saja memperhatikan adanya keterkaitan antar kawasan tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, teritori merupakan wilayah atau daerah yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Sementara teritorialitas adalah suatu konsep perorganisasian ruang oleh individu atau kelompok tertentu melalui suatu mekanisme perilaku untuk mencapai privasi tertentu dengan melakukan pembedaan ruang serta kontrol, baik secara langsung maupun melalui pemberian serta penempatan batas-batas yang jelas atau wilayah yang dianggap sudah menjadi hak seseorang atau kelompok tersebut. Selanjutnya, analisis kondisi lokasi. Lokasi yang saya ambil yaitu di Kelurahan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dengan luas lahan 80 hektar. Adapun beberapa kriteria pemilihan lokasi perancangan Mimika Waterfront City yang diperlukan agar mendapatkan lokasi yang ideal dan menunjang untuk pengembangan kawasan antara lain, lokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut RT RW Kabupaten Mimika, lokasi mempunyai ketersediaan lahan yang baik, lokasi mempunyai akses transportasi, jaringan listrik dan air bersih, drainase serta sanitasi yang baik. Adapun batas-batas wilayah administrasi distrik ini adalah sebelah utara Distrik Wania, sebelah barat Distrik Mimika Tengah, sebelah selatan Distrik Laut Arafuru, serta sebelah timur yaitu Distrik Mimika Timur Jauh. Jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Mimika ke ibu kota Distrik Mimika Timur yaitu Wania berjarak 30 km. Dengan ketinggian wilayah Distrik Mimika Timur di atas permukaan laut adalah 30 meter. Sedangkan lokasi yang diambil untuk perencanaan Waterfront City ini adalah Desa Pomako
yang memiliki luas wilayah sebesar 2050 km persegi. Kampung wilayah Pomako yang direncanakan sebagai waterfront city dan sentra kegiatan kelautan tersebut berjarak sekitar 40 km dari pusat kota. Dapat diakses dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan waktu jarak tempuh sekitar 1 jam dari ibu kota kabupaten. Jalan terbuat dari aspal hot mix dengan kondisi mulus. Lokasi perencanaan ini termasuk wilayah tropika humida karena iklimnya cenderung panas, basah, dan lembab, tetapi tidak konstan dengan atau monotonus. Selanjutnya, analisis demografi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2019, Kampung Pomako memiliki penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 2.486 orang. Di Kampung Pomako sendiri, semua penduduknya adalah warga negara Indonesia dan tidak terdapat warga negara asing. Lanjut pada kondisi sosial budaya. Berdasarkan fakta yang ada, Kampung Pomako memiliki penduduk asli atau penduduk setempat dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu masyarakat dari daerah pegunungan, yaitu suku bangsa Amume, dan 5 suku bangsa terdekatnya seperti Me atau Ekari, Dani, Damal, Duga, dan Moni. Yang kedua, suku bangsa Kamoro sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di pantai selatan Papua. Berdasarkan Diknas Kabupaten Mimika pada tahun 2019, tingkat pendidikan masyarakat Pomako pada umumnya masih rendah. Sementara itu, dalam analisis kesehatan, Kampung Pomako memiliki kasus penderita HIV/AIDS dan kasus itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2018, yaitu mencapai 254 kasus. Sedangkan pada 2015 mencapai 436 kasus, berdasarkan sumber Kabupaten Mimika dalam angka tahun 2019. Di bidang ekonomi sendiri, masyarakat yang tinggal di sekitar Pomako memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Lanjut pada analisis tapak. Lokasi tapak berbatasan langsung dengan permukiman dan kawasan komersil di arah utara, berbatasan langsung dengan laut pada arah selatan dan timur, dan berbatasan langsung dengan hutan di bagian arah barat. Tapak berbatasan langsung dengan pantai dengan topografi relatif datar. Adapun beberapa potensi pada area tapak yang dapat dimanfaatkan, yaitu yang pertama, banyaknya lahan kosong pada tapak yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang fungsi objek dan perancangan kawasan. Yang kedua, tapak berada di samping pantai sehingga area pantai tersebut dapat dimanfaatkan dalam menunjang kawasan wisata tepian air. Dan yang ketiga, pada tapak terdapat objek yang memiliki keterkaitan dengan fungsi yang akan dirancang pada kawasan ini. Selanjutnya, analisis topografi. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan pada Kampung Pomako, distrik Mimika Timur, wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik ini memiliki pantai dan sering dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Hasil analisis data spasial menunjukkan keadaan topografi distrik Mimika Timur atau Kampung Pomako ditandai dengan 5 klasifikasi kemiringan lereng, yaitu kategori datar dengan kemiringan 0-8%, di landai 8-15%, agak curam 15-25%, curam 25-40%, dan sangat curam dengan kemiringan lebih dari 40%. Namun, sebagian besar wilayah Mimika Timur ini didominasi oleh topografi klasifikasi datar. Selain kemiringan, topografi Mimika Timur juga terbagi dalam 5 kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, 500-1000 meter di atas permukaan laut, 1000-1500 meter di atas permukaan laut, 1500-2000 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. Sementara titik lokasi tertinggi di wilayah Kabupaten Mimika berada di 5000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan topografi pada tapak perencanaan ini yaitu 20 meter di atas permukaan laut. Luasan lahan pada tapak lokasi perencanaan yaitu 80 hektar dan terbagi menjadi 2 segmen.
Segmen pertama berfungsi sebagai kawasan pelabuhan dan permukiman, serta segmen 2 berfungsi sebagai SKPT atau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Proses analisis dilakukan dengan berpedoman pada beberapa elemen perancangan kawasan kota menurut Hamid Sirvani, yaitu pada tata guna lahan. Dalam pola ruang RT/RW wilayah distrik Mimika Timur diperuntukkan bagi kawasan pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, air payau dan air tawar, serta pengolahan hasil perikanan, industri, dan permukiman. Analisis tata guna lahan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian dan kemampuan lahan dan fungsinya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Presentasi untuk kawasan yang sesuai untuk kawasan lindung dan di Kabupaten Mimika seluas sekitar 80% dari total luasan Kabupaten Mimika. Tata guna lahan yang berada pada lokasi perancangan terdapat beberapa fungsi peruntukan lahan, yaitu permukiman, pelabuhan, serta sentra kelautan dan perikanan terpadu. Pada lokasi perancangan terdapat beberapa fungsi peruntukan lahan, yaitu pelabuhan, kampung nelayan, serta hotel dan villa yang berada tidak jauh dari area pelabuhan, ruang terbuka publik, kawasan wisata air, kuliner, dan mangrove yang berada pada area tepian sungai, kawasan perdagangan dan jasa yang terletak di area sebelah sentra kelautan dan perikanan terpadu, kawasan kesehatan, peribadatan, pendidikan, dan permukiman yang terletak di area jalan utama yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada kawasan ini, sarana yang paling dominan adalah sarana permukiman, fasilitas pelabuhan, sarana pasar perdagangan dengan ditunjang oleh beberapa fasilitas sosial lainnya. Adapun keterkaitan antara objek yang akan dirancang dengan kondisi awal kawasan adalah yang pertama segmen 1 merupakan area pelabuhan dan permukiman. Segmen 1 ini memiliki nilai ekonomis karena berpengaruh pada kehidupan warga sebagai sumber mata pencaharian di kawasan ini. Pada area ini, yang berfungsi sebagai zona pelabuhan harus direncanakan dengan tertata karena perlunya pengembangan fasilitas yang ada. Peruntukan lahan pada kawasan pelabuhan ini adalah pelabuhan dan permukiman atau kampung nelayan, ruang terbuka publik, serta beberapa fasilitas penginapan seperti hotel, villa, dengan peruntukan sebagai berikut. Sedangkan pada segmen 2 merupakan sentra kelautan dan perikanan terpadu. Peruntukan lahan pada kawasan ini adalah sebagai kawasan komersial. Kawasan komersial menurut Kamus Tata Ruang diartikan sebagai area yang mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial atau disebut dengan kawasan pusat perniagaan atau usaha kota. Letaknya tidak selalu di tengah kota dan mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota. Kawasan di segmen 2 ini memerlukan pengaturan tata guna lahan yang terencana agar mampu mengangkat nilai tanah serta nilai ekonomis, terutama pada kawasan area wisata Pomako. Ruang terbuka hijau pada segmen ini dirancang menjadi bagian yang menyatu dengan kawasan wisata. Hal ini menambah daya tarik kawasan Pomako sebagai tujuan wisata tepian air, kawasan wisata mangrove, dan kawasan wisata kuliner. Kawasan ini harus meliputi daerah sempadan sungai setebal 50 meter dari tepi sungai. Selanjutnya saya akan menguraikan sedikit tentang luasan lahan per kawasan. Pada kawasan pelabuhan di segmen 1 dengan luasan 8 hektar, yaitu kampung nelayan dengan luasan 9 hektar, fasilitas penginapan yaitu sebesar 4 hektar, dan ruang terbuka publik pada segmen 1 sebesar 2 hektar. Selanjutnya pada kawasan segmen 2, untuk ruang terbuka publiknya seluas 5 hektar, untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan masing-masing seluas 4 hektar. Untuk kawasan permukiman dan kawasan perdagangan atau jasa masing-masing dengan luas 15 hektar. Sedangkan untuk kawasan wisata tepian air dan wisata mangrove sebesar 2 hektar. Dan untuk kawasan wisata kuliner 3 hektar. Terakhir untuk kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu sebesar 7 hektar.
Menurut draft Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Tata Bangunan Lingkungan Bagian Kedua Intensitas Pemanfaatan Lahan Pasal 11, 12, 13 tahun 2015, untuk fungsi perdagangan dan jasa memiliki KDB maksimal 80%, untuk fungsi perumahan KDB maksimal 60%, dan untuk fungsi taman wisata alam KDB maksimal 60%. Dengan catatan, lahan tak terbangunnya diarahkan untuk pengembangan areal parkir off-street atau tidak menggunakan badan jalan. Sedangkan untuk peruntukan lainnya termasuk yang sifatnya bangunan penunjang seperti sekolah, kesehatan, dan lain-lain disesuaikan dengan batasan maksimum 60%. KDB atau koefisien dasar bangunan adalah angka presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah atau perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangun dan lingkungan. Dimaksudkan agar masih terdapat bidang peresapan air hujan di dalam tapak tersebut dan tidak adanya kesan padat dan sesak yang akan terasa jika seluruh tanah dipenuhi dengan bangunan. Untuk KLB atau koefisien lantai bangunan adalah angka presentasi perbandingan antara jumlah luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan atau tanah perpetakan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan dan lingkungan. Untuk fungsi perdagangan dan jasa memiliki KLB maksimal 1,2. Untuk fungsi perumahan KLB maksimal 1,2, dan untuk fungsi taman wisata alam dengan KLB maksimal 0,1. Untuk GSB atau garis sempadan bangunan yang merupakan garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan. Sesuai dengan aturan sempadan bangunan yang berlaku, maka area yang berada pada tapak memiliki 3 jenis jalan menurut fungsinya, yaitu Jalan Poros Timika Pomako memiliki sempadan 12 meter karena merupakan jalan arteri atau jalan utama, serta beberapa jalan kolektor atau jalan penghubung yang memiliki sempadan 10 meter. Dan untuk jalan lingkungan yang termasuk kawasan permukiman memiliki sempadan 6 meter. Pada perancangan ini juga memperhatikan area dalam tapak yang dimanfaatkan sebagai jalur pejalan kaki atau pedestrian dan area terbuka untuk memaksimalkan potensi view taman yang dapat mendukung pengembangan waterfront city. Selanjutnya, langgam dan bentuk. Langgam atau gaya dapat diartikan sebagai suatu kumpulan karakteristik bangunan di mana struktur, kesatuan, dan ekspresi digabungkan di dalam satu periode atau wilayah tertentu. Pada perancangan ini akan menggunakan langgam tradisional Papua. Bangunan harus mencirikan keunikan budaya setempat agar dapat menjadi faktor penarik bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ornamen Papua diharapkan mampu mengekspresikan kawasan waterfront city ini dan dapat menciptakan filosofi karakter symbiosis of history, di mana sejarah digambarkan dalam suatu simbol, nilai, dan ide yang merupakan elemen arsitektur dalam bentuk dan makna yang baru, yang juga disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan fungsi lainnya. Rumah tradisional Papua lebih beragam bentuknya, diantaranya bentuk kerucut, segi empat, maupun bulat. Ekspresi bentuk menaungi cuaca ekstrim dan kebutuhan akan aliran udara, suhu hangat dalam ruangan, diekspresikan melalui bentuk dan bahan yang digunakan. Di perancangan ini, beberapa bangunan pada kawasan akan mengikuti bentuk dari rumah tradisional Papua, yaitu rumah obati. Untuk material, peran material berkenan dengan komposisi visual dalam perancangan. Posisi yang dimaksud diwujudkan oleh hubungan antara elemen visual, penggunaan bahan material eksterior direncanakan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya tahan terhadap perubahan cuaca pada iklim tropis. Yang kedua, memiliki sifat tahan lama dalam pemakaian, tahan terhadap bahaya kebakaran, memperlambat penjalaran api kebakaran. Dan yang ketiga, memberikan kesan estetis terhadap penggunanya dan lingkungan sekitar. Penggunaan material diharapkan dapat menjadi penanda teritorial kawasan waterfront city yang akan dirancang. Untuk warna sendiri, dengan adanya warna
atau kepadatan warna dan kejernihan warna dapat memperluas kemungkinan ragam komposisi yang dihasilkan dan diharapkan dapat menjadi penanda teritorial kawasan ini. Pada perancangan kawasan ini menggunakan konsep warna netral dan setiap bangunan pada kawasan ini dengan konsep warna netral agar memberikan kesan dan suasana dengan tampilan elegan. Selanjutnya, analisis sirkulasi. Sirkulasi kendaraan pada tapak sangat baik karena hanya memiliki satu jalan utama yang menghubungkan lokasi perancangan dengan pusat kota. Penataan sirkulasi dalam tapak menggunakan pola sirkulasi linear karena kondisi jalan pada tapak yang relatif lurus sehingga dapat menjadi elemen utama dalam mengatur dan menghubungkan kawasan yang akan dirancang. Pada analisis ini akan menentukan main entrance atau jalur masuk pada setiap kawasan fungsi yang ada pada kawasan itu, yaitu 2 gerbang dengan 1 jalur untuk masuk dan keluar kendaraan untuk kelancaran sirkulasi kendaraan. Untuk pencapaian pelabuhan memiliki pola sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari ringan jalan kendaraan besar, kendaraan angkut, tangkapan ikan, kendaraan operasional PPS yang jalannya diperlebar menjadi 8 meter, dan kendaraan kecil untuk kendaraan pribadi, kendaraan informal setempat atau sepeda dan pejalan kaki. Rencana parkir akan mempertimbangkan parkir off-street pada jalan arteri yang akan disediakan dalam pekarangan baik di ruang terbuka maupun di dalam bangunan, di halaman depan, di samping maupun di belakang bangunan. Penataan sistem sirkulasi dalam kawasan ini memperhatikan penggunaan sirkulasi dalam tapak dan bangunan yaitu manusia, kendaraan, dan barang. Selanjutnya, analisis pedestrian. Pada perancangan ini, area pedestrian akan dirancang dengan jarak 100-150 meter yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Poin interest yang diberikan berupa tempat duduk, tempat berteduh, maupun taman. Selanjutnya, analisis ruang terbuka. Ruang terbuka atau open space pada kawasan umumnya meliputi kawasan penghijauan, kawasan taman kota, dan kawasan taman wisata reklamasi skala lingkungan menyangkut landscape. Elemen landscape terdiri dari beberapa elemen, yaitu elemen keras seperti jalan, trotoar, patung, bebatuan, dan sebagainya, serta elemen lunak berupa tanaman dan air. Ruang terbuka bisa berupa lapangan, jalan, sempadan sungai, greenbelt, taman, dan sebagainya. Dalam perencanaan ruang terbuka akan terkait dengan perabot taman atau jalan berupa lampu, tempat sampah, papan nama, bangku, taman, dan sebagainya. Untuk penyelesaian ruang landscape menetapkan 40% untuk parkir dan tanaman, yaitu 15% untuk area parkir dan 25% untuk area taman. Tanaman yang digunakan untuk taman menggunakan pohon peneduh, pohon berproduksi, tanaman hias yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Selanjutnya, analisis aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan memiliki ciri khusus yang akan berpengaruh terhadap fungsi penggunaan lahan dan kegiatan penduduknya. Perancangan aktivitas pendukung pada kawasan ini memanfaatkan area sempadan jalan dan sempadan pantai, di mana area sempadan jalan akan dimanfaatkan pada aktivitas komersial terbatas seperti kumpulan pedagang kecil, sedangkan area sempadan pantai akan dimanfaatkan untuk aktivitas rekreasi. Selanjutnya, analisis penandaan. Penandaan yang dimaksud adalah petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan berbagai bentuk penandaan lainnya. Dengan adanya penandaan tersebut di setiap kawasan, diharapkan mampu mendukung konsep perencanaan kawasan waterfront city ini, yaitu konsep teritori. Dan yang terakhir, analisis preservasi. Preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal dan urban place yang ada dan mempunyai ciri khas seperti perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Pada kawasan perencanaan ini tidak ditemukan bangunan tua karena pengembangan kawasan ini dari lahan kosong. Area yang perlu perlindungan adalah lingkungan wisata mangrove, tepian air, dan pantai. Sekian penjelasan dari saya.
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan ini yaitu merencanakan kawasan waterfront city dengan menganalisis secara keseluruhan aktivitas mikro dan makro sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung aktivitas kota tepian air ini. Merencanakan penggunaan lahan pada kawasan dengan menganalisis keterkaitan antara objek dan existing tapak. Merencanakan pola sirkulasi terarah dan teratur dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara pengguna dan lingkungan sekitar. Pemanfaatan area sempadan jalan dan sungai untuk membentuk aktivitas yang mendukung kawasan wisata kota tepian air. Memperhatikan kesinambungan antara lingkungan alami dan buatan agar tetap seimbang dengan fungsional yang direncanakan, dan penggunaan langgam sebagai penanda teritorial kawasan. Dari hasil pembahasan acuan perancangan tugas akhir ini, penulis dapat memberikan beberapa saran dalam perancangan kawasan waterfront city ini. Di antaranya, memperhatikan dampak pembangunan pada kawasan sekitar agar tidak merusak lingkungan. Dalam perancangan diharapkan tetap mempertimbangkan aspek dan nilai kebudayaan agar keberadaan arsitektur dan kebudayaan Nusantara tetap dapat dipertahankan dan dilestarikan. Serta perlu adanya perlindungan untuk kawasan atau lingkungan yang memiliki ciri sebagai kawasan wisata. Demikian video presentasi saya kali ini, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.